Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji syukur kepada Allah SWT yang mana kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada bulan Ramadan sehingga kita bisa menuai pahala yang penuh berkah. Untuk kedua kalinya salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing kita dari jalan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini, yaitu ad-dinul Islam. Pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang, dalam kegiatan mimbar Ramadan sore ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kajian yaitu tentang hati-hati dengan pahala puasa yang sia-sia. Kita tahu bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Ada yang menyebutnya sebagai Syahrul Azim, di mana bulan tersebut memiliki beberapa peristiwa, di antaranya terdapat peristiwa turunnya Al-Quran. Yang kedua, terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh berkah dan pengampunan di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Selain itu juga segala amal yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Contohnya, pada saat kita melaksanakan sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha merupakan sholat sunnah di mana apabila kita laksanakan pada bulan Ramadan akan memiliki pahala yang disamakan dengan sholat wajib pada hari-hari biasa. Selain itu juga ada sholat sunnah yang memiliki nilai yang sama seperti sholat tarawih. Di saat itu juga kita juga banyak menuai keberkahan. Selain melaksanakan sholat sunnah yang penuh dengan keberkahan, juga melaksanakan tadarus Al-Quran. Orang senantiasa berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca Al-Quran agar bisa mencapai target bahwa dalam 1 bulan kita minimal memiliki target khatam dalam 30 hari. Inilah salah satu keberkahan yang bisa kita tuai atau kita ambil dalam kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Bayangkan apabila kita melaksanakan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan, sekali melaksanakan dengan pahala yang begitu banyak, ternyata hasilnya nol. Ibaratnya kayu kering yang kita bakar itu akan hangus seketika apabila kita lakukan pembakaran. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain yang mungkin kita tanpa terasa yang akan mengurangi pahala kita di bulan Ramadan. Misalkan ketika seorang perempuan sedang berkumpul-kumpul dengan temannya, itu akan menimbulkan ngobrol-ngobrol yang akhirnya melakukan ghibah terhadap sesama teman. Begitu juga anak laki-laki, ketika jalan-jalan sore atau ngabuburit, itu akan melihat secara tanpa sengaja, melihat wanita-wanita yang mungkin notabene busananya busana yang minimal atau tidak berkerudung. Itu merupakan salah satu amalan yang akan merusak pahala kita di bulan Ramadan.
Pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang, kita dalam melakukan amalan di bulan Ramadan itu memiliki tantangan. Salah satu tantangan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Rasulullah pernah mengatakan bahwa suatu ketika umat Islam akan membawa amalannya berbondong-bondong menuju kepada Allah untuk menyampaikan amalan sebesar gunung Uhud yang sangat besar. Ternyata amalan yang dibawa itu sia-sia belaka. Kenapa? Karena memang itu merupakan amalan yang dianggap hal yang biasa, tetapi bisa mengurangi pahala kita dalam melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Untuk itu, ada beberapa tips atau hal yang perlu kita perhatikan agar puasa kita tidak bernilai nol ketika kita melakukan ibadah-ibadah maupun amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan. Apa? Di antaranya yang pertama adalah sebelum kita melaksanakan puasa, hendaklah kita memiliki ilmu yang berkaitan dengan fikih Ramadan. Jadi fikih Ramadan ini sangat perlu sekali kita pelajari agar kita bisa membedakan mana itu yang menjadi larangan dalam mengamalkan ibadah bulan Ramadan dan mana yang menjadi petunjuk dalam melaksanakan kebaikan ibadah di bulan Ramadan. Selain itu, yang kedua, hendaklah kita senantiasa menjaga perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang hal itu dilakukan tanpa sengaja, seperti apa yang saya contohkan tadi, misalkan ghibah, kemudian melihat lawan jenis tanpa sengaja, atau melakukan hal-hal yang sekiranya membuat amalan kita menjadi nol. Kemudian yang ketiga, hendaklah dalam melaksanakan amalan-amalan di bulan puasa, kita harus mengikuti sunnah atau mengikuti tuntunan sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, agar segala perbuatan yang kita lakukan itu tidak melanggar syariat yang diajarkan dalam amalan di bulan Ramadan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pemirsa channel YouTube Matsa Surba. Semoga kita dalam melaksanakan amalan bulan Ramadan senantiasa dilindungi oleh Allah untuk senantiasa menjaga diri, menjauhkan dari kemaksiatan, dan memberikan keberkahan terhadap apa yang sudah kita laksanakan, baik itu peristiwa atau ibadah yang bersifat sunnah maupun yang bersifat wajib. Dan semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.